Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulus shadiqul wa'dil amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal isru sabiluna wal mahabbah syiaruna. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa al-amri minkum ala ayah. Wa qala ta'ala wa ma atakum rasul fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnat rasulih. Wa qala syairul ulama tarjun najata wa lam tasuk masalikaha inna safinah la taj'al bas. Amma ba'du, terima kasih kepada MC yang telah mempersilakan saya untuk mengisi acara presentasi materi ulumul hadis atau ilmu hadis. Ada yang bilang ilmu hadis, ada yang bilang ulumul hadis. Kalau ilmu hadis berarti ya mufrad, kalau ulum jamak ya, jamak taksir. Kenapa ulum? Karena cabang-cabang ilmu hadis itu banyak, makanya ada yang bilang ulum. Jamak taksir, mata ghayra an bil mufradi. Kalau ilmu mufrad ya, ma laysa musyadan wala majmu'an wala mulhaqan bima wala bil asmail khamsah. Ada hafal semua ya. Calon ulama. Saya kasih SK oleh Dewan Pembina Harian, diminta untuk ngisi ini materi ulumul hadis. Di sini katanya temanya mencetak kader ulama yang unggul dalam turos dan kokoh dalam keindonesiaan. Turos, warisan intelektual muslim ya, turos ya. Al-muhafadhah al-qarim sholih wal ahdu bil jadil aslah. Itu kredo ya, semboyan. Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Dalam konteks ulumul hadis ya, kitab-kitab lama kita kaji, kita pelajari, kitab-kitab baru yang dikarang oleh ulama kontemporer kita kaji juga. Lalu wakil sekretaris nanya, "Pak, apa katanya ininya, kitab pegangannya?" Ya, saya bilangin aja. Taisir Mustahul Hadis. Ya. Ini kan terus ini Minhatul Mugis ya. Bi ilmi Mustahil Hadis. Ini kata pengarang kitab ini, Dr. Mahmud Tohan, waktu dia ngajar di Universitas Madinah katanya mahasiswa banyak mengalami kesulitan menaklukkan kitab-kitab yang lama. Akhirnya dia ngarang kitab ini. Kata beliau di mukadimahnya. Makanya taisir, apa taisir? Mudah. Mustalah hadis yang mudah dipelajari. Kemudian kalau di perguruan tinggi agama Islam kan ini pedomannya, ulumul hadis. Kata pengarang buku ulumul hadis ini, taisir Mustahil Hadis termasuk kitab ilmu hadis yang mudah dicerna, dipelajari ya. Termasuk oleh peserta PKU angkatan ke-15. Putra saya yang sulung juga PKU angkatan ke-17 ke-11 ya. Ke-11. Ahmad Nugraha. Sekarang dia ngajar di MTSN Banjar. Sabtu kemarin baru wisuda S2 di UIN Ciputat online. Jadi kita hadirnya di Banjar. Wisudanya di Ciputat. S2 punya putra 1. Adanya si Dimas di UIN Ciputat, jurnalistik semester akhir, semester 7. Adanya lagi di Ibnu Khaldun semester 4, fakultas hukum, pengen jadi pengacara katanya.
Wanita si Anggia Rifatul Mahmudah. Yang keempat di Al-Amin Madura si Aida, hafal 30 juz. Bulan ini katanya mau diumrohkan oleh Ustadz Adi Hidayat. 9 santri putra, 9 santri putri sama orang tuanya. Karena santri waktu itu harus dengan bapaknya, tapi karena santri putri di sana pengen dengan ibunya, saya juga akhirnya ngalah. Udah, saya ngalah. Si mama aja yang berangkat lah, udah. Ya, nanti saya nyusul. Ya. Yang kelima si Faris di Darut Tafsir, SMA kelas 3. Yang bungsu si Ihsan menyusul ke Madura. Tadinya mau ke Tasik, ke Manonjaya. Yang juara lomba baca kitab se-Indonesia katanya. Oh, setelah ke sana, gimana? San, jadi di sini. Ayah pengen ke Madura. Hah? Ikut si Teteh Aida. Jadi anak saya 6 semua pesantren ya. Alhamdulillah. Tidak ada yang membangkang tidak mau pesantren. Ya, ini mungkin barokah ya. Alhamdulillah. Ya. Rahasianya mungkin sosialisasi di rumah tangga ya. Sosialisasi, keikhlasan, keteguhan, internalisasi nilai. Mereka kan lihat bapaknya ceramah, bapaknya khutbah, bapaknya ngasih kuliah kan. Bapaknya suka baca buku. Tiap bulan saya beli buku tiap bulan. Ya, kalau tidak di toko ya di loak lah. Kemarin saya ambil buku berapa nih? 250.000 ya. Ya, saya selalu alhamdulillah. Itu pindah itu buku di loak ke rumah saya. Udah berapa judul? Harus dibiasakannya, harus al ilmu suaidun wal kitabah qaiduhu. Ilmu itu laksana buruan, mencatatnya adalah mengikatnya, dibaca, dicatat, direnungkan, dibuat makalah ya. Mana ini absennya ini? Jadi saya mau ini dulu mau apersepsi. Jadi saya dulu dari MI SD ke PGA S1 Sanawiyah 3 tahun. Ke PGA, di PGA belajar masalah hadis ini. Ini bukunya, ini buku lama nih masih ada. Gurunya Pak Jumali Saifullah BA, sarjana muda. Ke Ciputat ya, tahun 81. Ini buku wajibnya ini karangan Profesor Dr. Hasbi Asyidiki. Hasbi Asyidiki ini kalau habis sholat dhuhr katanya ke kursi lagi, ke meja lagi ngarang. Banyak karangannya ya. Wafat tahun 74. Sejarah dan pengantar ilmu hadis. Dulu dosennya Dr. Oyo Jakaria. Kemudian saya ke UIK, ini pengarangnya nih. Ini ada lagi ulumul hadis. Ini dosennya Dr. Daud Rashid. Ini ngarang kitab dia. Sunnah di Indonesia baini ansoriha wa husumiha. Sunnah di Indonesia antara pembela dan penentang. Sudah diterjemahkan oleh Nurholis Ridwan dari majalah Sabili. Judulnya Fenomena Sunnah di Indonesia. Iya. Itu. Jadi Ahmad Jalaluddin. Mana? Apa arti hadis? Arti hadis apa? Arti hadis apa arti hadis? Ya, arti hadis apa? Arti hadis. Oh iya. Ya, maaf ya. Bisa ya. Terus yang kedua siapa? Ade. Ade apa? Ade Aneng. Ade Aneng. Mana? Jadi hadis itu kalau berdasarkan tarif tadi ada berapa jadinya? Merujuk ke tarif yang tadi ada berapa macam hadis? Kaulan, filan. Ya. 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 Ya, 3 ya. Ya, betul. Ya, harus pakai kacamata sih. Pakai kacamata, udah tua. Ade Maulana.
Mana? Ya. Kalau hadis takriri yang gimana hadis takriri? Hadis takriri ya, ya. Itu hadis pengakuan Nabi. Ya. Pengakuan Nabi atas perilaku sahabat. Ya, atas kelakuan atau ucapan sahabat. Aikal. Ini moderator. Oh. Bebas tapi tanya. Nah, gimana? Lewat aja. Lewat aja. Oh, lewat. Bonus. Iya deh. Iya. Ahmad Fadul Robani. Ya, coba contoh hadis takriri. Contohnya. Hadis takriri seperti sholat yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal 2 rakaat setelah berwudu. Oh iya. Sunat. Tujuannya karena kata Nabi, aku mendengar telapak kakimu di surga. Oh iya, sunat apanya? Sunat syukur wudu ya. Ya. Ya itu. Takriri ya. Jadi suatu perbuatan atau perkataan yang didukung oleh Nabi. Ahmad Fadul Robani, barusannya Ahmad Sahri Saripudin. Nah. Ya, kalau arti matan apa matan? Matan hadis. Ya. Ya. Apa? Pengantar. Matan. Hah? Nah, isi hadis ya, isi teks hadis konten ya. Konten hadis matan ya. Betul ya. Matan. Terus Alfian Badro Kamali. Ya. Kalau sanad apa sanad? Yang? Iya. Rangkaian ya. Ya. Perawi hadis yang menyampaikan kepada ya. Jalan yang menyampaikan hadis kepada Nabi ya, sanad. Kalau sanad awal dan sanad akhir, Amir Johari, Amir Jamhari. Kalau sanad awal siapa sanad awal? Ya, Andes, ganti Andes. Ya, sanad awal siapa? Sanad Nabi Muhammad penyampai hadis. Sahabat ya, yang pertama kali menerima hadis dari Nabi, itu sanad awal. Kalau sanad akhir, enggak, ini sama dengan anak saya namanya. Enggak, Widatama Putra. Mana? Kalau sanad akhir? Ya. Perawinya. Itu juga kan sanad awal tadi perawi awal. Ya betul. Tapi ininya narasinya, coba ininya kata-katanya, ungkapannya. Betul, Abdul Muslim itu sanad akhir. Ulama pembuku hadis, para pembuku hadis itu sanad akhir. Ya betul, Abdul Muslim. Itu mah contoh. Kalau dinilai berarti berapa persen? 60 lah, 70 lah. 70% lah. Dapat nilai B apa C? B plus, B min, C plus. Anissa Nurul Fikri. Apa yang disebut dengan hadis riwayah? Nanti ini ada tugas ini. Ada tugas, ada. Panitia yang ngasih tugas, dosen apa panitia? Resumo. Oh, disuruh panitia. Apa yang saya berikan Kiai jadi resumo. Resumo. Oh, jadi oleh panitia nanti. Oh iya. Jadi saya nggak usah nugaskan. Oh iya. Resumo nanti ya. Resumo biar bagus redaksinya. Ya, gimana tadi? Siapa tadi? Anissa. Apa hadis riwayah? Hadis itu bagi dua, ulumul hadis atau ilmu hadis
atau usul hadis ada dua, riwayah dan diroya. Sekarang watch the meaning of hadis riwayah. Apa watch the meaning? Mana? Apa arti hadis riwayah? Saya tamat IAIN dulu bukan ngajar bahasa Arab, malah disuruh ngajar bahasa Inggris. Karena kekurangan guru di kampung-kampung, ngajar bahasa Inggris ya pas-pasan Pak mah. Modal nekat. Ya. Gimana? Kalau gitu ganti ya. Ini Badu Kamal. Badrudin Kamil. Badrudin Kamil MPD ya. Mana Badrudin Kamil? Ya. Gimana? Hadis riwayah. Hah? Gimana? Iya. Hadis, ilmu hadis riwayah. Coba disempurnakan oleh ini Kamilia Salsabila Al-Marwa. Bagus namanya. Mana? Kamilia mana Kamilia? Nah, ini gimana? Hadis, ilmu hadis riwayah. Iya. Iya. Kemudian Dede Cecep Ramdhani, kalau objek atau maudhu hadis riwayah apa? Mana Cece? Ya, apa maudhunya, objeknya? Objek materia. Sasar yang menjadi sasaran ilmu hadis riwayah. 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 Ya. Jadi kalau semua udah bisa jawab kan berarti udah paham ya. Tidak perlu ada mata kuliah ini ya. Ya itu namanya persepsi lah, murojaah. Dede Rizki Mahmuzi. Ya gimana? Ilmu maudhu objek materi sasaran daripada ilmu hadis riwayah. Apa sasarannya? Objeknya itu mengenai matan atau konten dari bukan tentang matan atau isi dari hadis. Terbalik. Itu untuk diroyah itu. Diroyah sanad dan matan ya. Coba Egi Abdul Mugni. Hah? Gimana? Ya. Maudhu atau objek materi daripada hadis riwayah. Ya riwayah betul, riwayah. Nah? Ya. Tadi sanad perawi sanad. Diroyah. Ya. Maudhunya, objek sasaran hadis riwayah. Dibantu oleh Egi Agustian Rahmat Sukendar. Mana? Objek hadis riwayah. Ya, pribadi Nabi dari segi ucapannya, perbuatan dan takrir. Ya, boleh ditambah sifat-sifat Nabi ya. Itu objek material daripada hadis riwayah. Mana sekarang? Endang Dian Celestina Dewi. Iya. Apa ini? Coba kemukakan pembagian hadis dilihat dari segi kuantitas rawi, banyaknya rawi. Hadis ditinjau dari perspektif kuantitas rawi, banyaknya rawi, ruwat,
Rawi itu satu, kalau jamak ruwat ya, jamak taksir. Kalau di Sunda ruwat nggak ruwat. Oh, campur itu, campur. Saya lain kamar kalau lain kamar. Sempurnakan. Udah ada. Tadi udah ada ahad satu tuh, udah ada. Sempurnakan oleh ya. Apa? Mana? Pesan? Ini. Puji Habibillah Pratama. Ya. Sempurnakan tadi ahad udah. Nah. Mutawatir. Ahad. Ya udah cukup 2 lah. Pasti tambah dua. Nanti tambah lagi diuraikan lagi. Mutawatir ada lafzi manawi. Ada nanti masuk dan lain-lainnya. Ya. Gufron maksum. Ya, sekarang hadis dilihat dari segi kualitas. Rawi. Mutu. Ya. Globalnya dulu, globalnya. Ya, satu lagi. Hadis Hasan. Ya. Hadis Hasan. Ya. Nah, ini ya. Haji ini. Haji Awaludin. Nah, ya. Tingkatan paling rendah dari hadis doib apa? Maudu. Nah, maudu apa arti maudu? Palsu atau buatan ya? Ya. Buatan. Hilmi Apip Arifki. Ya. Coba contoh, kemukakan contoh hadis maudu, hadis bohong, hadis palsu. Ya. Oh, dia yang itu, dia perawinya dia. Rohu ini. Oh, rohu dia. Oh, ini perawi hadis maudu kontemporer. Maksud saya hadis maudu yang ada di kitab-kitab kuning. Yang udah. Nah, itu sama dengan ini. Paman kabuhila patun jiko dada uhu. Sanu kabuhulan tonyok dadana. Maksudnya hadis-hadis maudu yang ada di kitab kuning, di kitab ulumul hadis gitu, itu contohnya itu. Walaupun sama itu juga boleh ya, tapi itu terakhir lah. Hah? Al? Maudu itu. Maudu. Ah, ada kan? Hah? Maudu. Kebersihan? Yang ada? Oh ya, yang aslinya at-tahuru ya. At-tahuru satrul iman. Ya, satrul iman ya. Ya, contoh hadis maudu itu al-fa'ratu itsul ibil. Ini ada di kitab kuning maksudnya. Tikus berasal dari bersin gajah. Gajah bersin, haji, keluar tikus. Itu. Atau kata Nabi, itu hadis palsu, la tasbudik painahu sodiki. Kamu jangan memaki ayam jantan sebab dia sahabat saya. Sahabat Nabi kan Abu Bakar Siddiq, bukan ayam jantan. Ya. Doib. Ada buku 100 hadis bermasalah. Ya. Ya, doib. Nah, itu syair Arab. Itu yang makolat ya. Itu dalam rangka memberikan dalam rangka memberikan sugesti untuk orang-orang Arab, nasional Arab. Itu dibuat. Nanti ada di keterangan di buku Kuliah Islam di Perguruan Tinggi oleh Endang Samin Ansori. Itu syair Arab gitu,
Hubulatun minal iman. Ya. Jadi kalau perang ya harus demi Allah ya. Jangan demi tanah air, harus demi Allah. Li'ila'i kalimatillah hiyal ulya. Itu motif perang itu. Bukan demi tanah. Walaupun membela tanah juga ya termasuk syahid. Syahid. Tanah kita diserobot orang, dilawan, kita mati ya. Atau kita digarong, dirampok, lawan, syahid juga ya. Ya terus ya. Saya merata ini. Ica, Jakiah, Anissa. Ya. Ya. Mau nikah. Hah, nggak datang. Mau nikah besok. Besok ada orangnya. Nggak ada. Oh izin. Oh izin. Ihsan Sukarta. Ya Ihsan Sukarta ini kalau apa itu ada hadis targhib wa tarhib. Apa maksudnya targhib wa tarhib? Targhib wa tarhib artinya hadis untuk motivasi atau semangat Ya. dan untuk memberi peringatan Ya. bahagia dan peringatan. Ya targhib. Targhib motivasi, tarhib intimidasi ya, peringatan ya. Ya terus jangan dilepas ya kacamatanya mati ya. Ya mana ini? Imam tidak ada. Imam Iraidah Munawaroh. Ya. Contoh kitab hadis targhib wa tarhib. Contohnya. Saya sampai jam 4 ya. Tentang ilmu Bentar lagi ya. Ya, contohnya. Bukan kitab hadis tentang targhib wa tarhib. Ya. Jihad Ahmad Ghazali. Ya, contohnya kitab apa? Targhib wa tarhib. Tanqol. Ya, bisa ya. Tanqol kaol. Terus siapa lagi? Luqmanul Hakim. Contoh kitab lain. Ya. Rotun. Itu kitab hadis bukan tuh? Bukan ya. Itu sudah diteliti oleh dokter siapa itu ahli hadis dari Jakarta itu Fatullah ya itu diteliti ada 200-an hadis dhaifnya udah diteliti itu di Durratun Nasihin ya itu kalau mau latihan baca kitab itu Durratun Nasihin ya standar santri. Standar ya untuk ini. Kata ini Hasbi Asidiki dalam buku ini yang paling bagus katanya 2. Pertama adalah karangan ini siapa ini Al-Hafidh Zakiuddin Abdul Azim Abdul bin Allah Al-Qawi Al-Mundiri ini di mukhtasar oleh Kiai Haji Khadamul Qudus almarhum anggota Dewan Pertimbangan MUI ya. Nah, ini dikaji ini hari ini Sabtu nih di PP Nurul Hidayah Al-Iqtisom tiap hari Sabtu ini Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib susunan ini Al-Mundiri di Al-Iqtisom terus tiap malam Rabu di PP Nurul Hidayah Pusat malam Rabu kalau malam Rabu ditambah kitab Bidatul Hidayah oleh Kiai Humaydi. Lalu saya kebagian megang kitab ini. Apa itu? Kitab suami istri itu? Ukudul Ujain. Ukudul Ujain. Saya diminta oleh adik Ki Hodam megang baca kitab itu tiap 2 minggu sekali, tiap malam Rabu. Malam Rabu kemarin, nanti 2 minggu lagi masuk lagi. Jadi saya masih santri ini. Santri kalong. Kalau santri mungkin kan tinggal di asrama. Kalau kalong ya, makan di rumah ya, makan di rumah, nyoret, minum kopi, kue, makan, pulang. Ya. Satu lagi kitab Riyadus Sholihin ya, karangan siapa?
Coba tanyakan ini pengarangnya kepada Lutfi Muhlis. Mana Lutfi? Siapa pengarangnya? Riyadhus Shalihin. Kitab hadis itu isinya targhib wa tarhib, motivasi. Siapa pengarangnya? Ya Imam Nawawi ya. Imam Syarafuddin Yahya. Imam Syarafuddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi ya. Ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Apa bedanya Muhammad Ghazali? Ya. Ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Apa bedanya? Orang mana dia? Orang Cibinong bukan? Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi, Damaskus ya, Dimasko Arab ya. Suriah, ya, Syria dulu ya. Yang sekarang lagi perang. Itu presidennya Syiah, rakyatnya Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Dibantu oleh Rusia, Amerika pura-pura bantu. Akhirnya Rusia ngebom, Amerika ngebom. Sunni banyak yang tewas. Ya kalau Imam Nawawi Damaskus Suriah, kalau Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi itu hidup zaman Belanda, tidak betah, pindah ke Mekah. Ngarang kitab, jadi Sayyid Ulama Hijaz, komandan ulama Mekah. Habis ngarang kitab, dikirim ke Al-Azhar, minta pendapat. Nanti kata Al-Azhar, bagus, cetak, sebarkan. Ya, sampai ke kita ya. Kita pada ngaji kitab karangan Syekh Nawawi di samping Imam Nawawi. Ini 4 jilid ini ya. Mukhtasar Targhib wa Tarhib. Ini tidak dijual di toko. Jadi kalau ini kesananya ke Sadeng minta ya. Saya dulu pertama jilid 2, punya jilid 2 dari mahasiswa. Mahasiswa saya suruh bikin makalah, tahu-tahu bawa kitab. Pak, saya nggak sibuk Pak. Saya nggak sempat bikin makalah, lalu ini aja Pak nih. Siapa nih? Orang Kudus. MUI ini, kota Partima MUI. Adik kelas saya waktu sanawiyah dulu. Saya kelas 3, beliau kelas 1, kelas 2. Ya. Cuma lebih kiai dia daripada saya. Kiainya lebih mondok. Ya. Khadamul Kudus bin Kiai Haji Ukon Bulukeni. Saya tamat Ciputat dulu dapat IAIN. Pertama ngajar di Aliyah Nurul Hidayah. Jadi saya dulu pernah ngajar di 4 aliyah di 3 sanawiyah. Zaman honor. Sebelum ada bos. Sebulan dapat 200.000. Nah, terus Muhammad Jejen ya. Jejen Nur Syukrillah. Ya. Mana? Oh itu. Ya. Coba sebutkan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, ya, Hurairah. Tiga orang lah, tiga. Ada 9 ya. Ya, Anas bin Malik terus. Abdullah bin Umar. Ya, bukan Sayyid Umar, Abdullah bin Umar. Ya. Abu Hurairah peringkat pertama itu hafal 7.000 hadis ya. Banyak ilmunya. Kata Abu Hurairah, aku dapat ilmu dari Rasul 2 karung. Yang 1 karung aku sebarkan, yang 1 karung aku simpan. Itu ilmu apa? Ilmu tasawuf. Ilmu kedalaman batin ya, disimpan katanya. Itu Abu Hurairah. Itu beliau masuk Islam belakangan tapi berkat doa dari Nabi ya, jadi kuat hafalannya. Allah, saya minta supaya hafalan saya kuat. Lalu sorban Nabi ditebarkan ke kepala beliau, didoakan oleh Nabi. Termasuk Abdullah bin Abbas ya, dapat doa dari Nabi. Allahumma faqihhu fid-din walimut takwil. Itu doa untuk bayi. Kalau ada bayi dibawa oleh ibunya ke kita,
tolong Pak Ustadz Kiai doakan itu bacanya. Jangan pakai jang-jawokan ya. Hapus pau sudah palugan tawang kuda rasanya mau tunggu datang drum badak kelak datang dup. Bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin lamma habib maksudnya hulik aku mendapik raju yang raju mimba ini sobi patroy kesananya tabiati masya Allah komor Allah cahaya yang pangeran amal tikal komor Allah Rasulullah katanya ini bisa 10 ton ini kepalan tinju itu untuk perang. Kode misoli turos lama ya. Kalau turos baru itu tapak suci ya. Apa kalau NU itu? Hah? Bagar Nusa tapak suci Satya Sejati ya, dan sebagainya ya. Cimande, Mesra, Cikaniki lah sekalian lah. Muhammad Ma'ruf. Coba sebutkan. Yang mana? Ma'ruf. Mana? Ya, coba sebutkan lagi sisanya. Ada 9 orang ya. Ada Abu Hurairah, Ibnu Umar sama siapa? Anas bin Malik ya. Ya, Abdullah bin Abbas. Ya, Siti Aisyah. Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, sekarang. Hah? Musim. Muhammad Muhsin. Siapa itu? Anas bin Malik. Nah. Itu Malik bin Anas terbalik. Malik bin Anas itu komandan mazhab Maliki. Ini Anas bin Malik. Ya Malik bin Anas juga ini turunan Anas bin Malik, sahabat Nabi. Biografinya coba biografinya. Siapa beliau? Ya, Muhammad Muhsin. Mana Muhammad Muhsin? Hah? Oh itu Muhsin. Itu Musim. Oh sekarang Rizdan. Ini Rizdan. Apa yang Anda ketahui tentang itu, tentang Anas bin Malik? Siapa beliau? Anas bin Malik. Umat Rasul ya. Umat Rasul. Itu hebatnya Rasul tuh, pembantu jadi ahli hadis. Ya tidak hanya mengantarkan minuman makanan. Iya. Ternyata ada tamu lagi ngobrol direkam, ikut ke majlis Nabi direkam, ya, termasuk perawi hadis. The best 9 berarti ya. The best 9, the best 9 itu perawi. Muhammad Suhendar. Ana, berapa tahun itu mengabdi kepada jadi pembantu itu Anas bin Malik. Itu kan nanti ada ilmu Rijalul Hadis, itu menerangkan tentang itu. Biografi para perawi hadis. Rijal itu laki-laki maksudnya perawi ya. Kalau Rijalul Dakwah, ya, tokoh-tokoh dakwah. Berapa tahun beliau mengabdi kepada Rasul? Ya. Ya kalau terus disusul ya kena juga. Muhammad bisa ya. Sekarang ini Muhammad Irsyad. Ya, berapa tahun? Hah? 10 tahun betul ya. Jadi Anas bin Malik ini ibunya namanya Ummu Sulaim. Oh gitu. Ketika kanak-kanak Anas bin Malik diserahkan, dipasrahkan oleh Ummu Sulaim kepada Nabi Rasulullah. Ini katanya si Anas saya serahkan untuk jadi pelayan Rasul. Kata Anas bin Malik, aku jadi pelayan Rasul 10 tahun. Selama 10 tahun belum pernah Rasul mencaci maki makanan yang aku suguhkan.
Belum pernah Rasul membentak aku, memakai aku, ya. Ya, tidak seperti kebanyakan majikan-majikan bos-bos kita. Salah dikit marah, emosional. Jadi kalau pembantu harus kepada pembantu harus lemah lembut, harus persuasif, ya. Jangan keras, jangan kasar, ya. Bila perlu disekolahkan, ikut paket A, paket B, paket C. Kalau belum punya ijazah, ya, disuruh ke majelis salim. Jangan A, B, C dapat, baca Quran nggak bisa. Muhammad Rizki, pesan ya? Muhammad Rizki, ya. Muhammad Rizki. Coba sebutkan buku-buku ilmu hadis yang beredar di Indonesia. Ya. Bukan yang, oh ya, tadi ya. Ya, Taisir, betul, Taisir. Musa hadis, ya. Ya. Apa? Khairul Asasiyah. Ya. Ya, terus Muhammad Safwan. Ini ininya. Roisul Pasol ini. Oh, ya. Ketua kelas. Iya. Roisul Pasli. Ketua kelas, ya. Roisul Pasli. Coba sebutkan buku-buku ilmu hadis dalam bahasa Indonesia. Hah? Baikunia. Itu kitab kuning. Pesantren, kitab ilmu hadis yang berbentuk syair, ya. Baikunia. Itu saya dulu nyoret Baikunia di Darut Tafsir Parung, gurunya almarhum Kiai Haji ini Tanjolaya, Saprudin Yusuf. Itu guru saya. Ya, teman yang guru. Waktu PGA seangkatan, waktu dia ingin sekelas, ya, pinteran dia. Dia ngajar. Jadi waktu kita mau sarjana muda, dia mesan ke Sukabumi, pulang itu ngajar Baikunia, ya, kita nyoret lah. Sampai tamat. Semua tadi ketinggalan kitabnya, ya. Itu terus Khodimah, ya. Perlu dilestarikan, ya. Jangan hanya baca ini yang baru. Baikunia nggak tahu. Sama dengan belajar apa itu? Kitab Nawawi itu. Kitab Nawawi Sorob itu apa? Yang ini yang Nahul Wadi. Nahul Wadi belajar Jurumiyah nggak tahu. Ya, padukanlah antara Jurumiyah dengan Nahul Wadi. Ya. Gimana? Habis ya? Ya. Habis ya? Oh ya. Ya. Ya, untuk sementara sekian, nanti ketemu lagi. Ini KM tandai yang belum ditanya. Nanti Sabtu depan saya tanya. dalam rangka pemerataan ditanyakan materi yang belum ditanyakan. Tapi mungkin juga diulang, ya. Sekian, sampai jumpa insya Allah Sabtu depan. Katanya 3 kali, ya. Kata wakil kemarin 3 kali ngisi, ya. 3 Sabtu, ya. Ya, minggu depan pertanyaan setengah jam pertanyaan, 1 jam nanti ke materi kita. Ya, ini kita bacalah kaji. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billah fi sabil haq. Fa idza ajamta fatawakkal Allah. Wallahu hadi ila sabili rasyad. Kalau DDI apa itu? Ya, itunya. Kalau penutup. Bukan, Dewan Dakwah itu. Hadanallah wa yakum ajmain. Ya, semua saya rangkumlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.